Selamat pagi. Dari komen Pak Anto. Nah, ini saya replay nih. Pak, Dokter Han Chandra di VT-nya malah nyuruh sarapan besar pagi hari. Menyuruhnya agar pankreas tidak lemot. Heran juga sama itu. Pak, gini loh Pak. Eh, saya ngomong umum aja ya, supaya tidak menjadi masalah ya. Nanti jadi polemik repot. Saya tidak mau VT saya mereplay komen Bapak, terus kemudian nanti jadi debat kusir yang tidak ada gunanya. Gini, apa yang saya sampaikan, sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kamu boleh cek omongan saya itu menjadi informasi yang luar biasa, membuat orang sehat. Ya, dan saya menyampaikan tidak sarapan itu ditujukan kepada mereka yang sudah bermasalah dengan degeneratif. Apa itu degeneratif? Sel tubuhnya mereka gagal meregenerasi. Ini akan menciptakan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu apa? Gara-gara sel gagal meregenerasi, metabolikmu terganggu. Kalau metabolikmu terganggu, pasti akan menciptakan masalah penyakit. Nah, masalah penyakitnya disebut sebagai masalah metabolik yang kemudian akan membentuk yang namanya komplikasi. Contoh, kamu menurunkan gula darah, pasti akan kena ke lambung. Dari diformin, kamu akan masuk obat yang namanya prasol. Setelah 2 obat ini masuk, kamu akan kena masalahnya kebas-kebas dalam tubuh. Dan setelah kebas-kebas, kamu nanti dikasih vitamin. Vitaminnya B12. Ya, setelah itu terjadi, maka ginjalmu bermasalah. Itu yang disebut gara-gara degenerasi, kamu kena metabolik dan kemudian komplikasi. Dari masalah insulin, ya, terus kemudian kena ke lambung, kena ke ginjal. Nanti kalau diterusin, kamu akan kena statin. Karena ada kambing hitam yang dibuat. Apa itu kambing hitamnya? Kolesterol. Dan nanti livermu bermasalah. Jantungmu bermasalah. Nah, itu disebut lingkaran setan. Ya, cara yang paling simpel untuk meregenerasi sel, itu yang paling simpel adalah melaparkan diri. Membuat tubuhmu lapar. Itulah sebabnya supaya kamu tidak banyak protes sama saya mengajari dan yang paling gampang dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Terutama yang usia 35 tahun, 40 tahun ke atas. Itu yang paling gampang. Apa itu? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu sudah cukup banget untuk kamu ini memiliki kesehatan yang luar biasa. Dan ketika kamu melakukan itu, tubuhmu memiliki kekuatan menyembuhkan dirinya sendiri. Salutogenesis namanya. Bayangin ya, kamu mulai jam 7 malam tidak makan. Jam 6 kan selesai makan. Jam 7, jam 6 selesai makan ya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 malam. Ini pankreasmu istirahat. Lambungmu istirahat. Karena lambung udah selesai masak. Lambung udah selesai ngolah. Ya, semuanya masuk ke usus halus tuh. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jadi jam 10 itu lambungnya udah kosong. Gitu. Nah, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, nah, 4 jam kemudian, ya, 4 jam lambung kosong, 4 jam kemudian, insulin turun tuh. Insulin mereda. Insulin turun itu jam 2 pagi tuh. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 pagi itu insulin mereda, insulin turun. Ini kan kamu bisa minum ini. Nggak makan kan bukan berarti nggak minum. Ya kamu bisa minum dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ini bisa minum, nggak ada masalah. Nah, yang terbaik ya minumannya racikan macin, kan itu udah seduhan keberapa. Kalau nggak ada ya minum air putih boleh. Ya, jam 2 pagi. Jam 2 pagi insulin turun, selesai. Pankreasmu istirahat. Jam 2, jam 3, jam 4, mungkin udah ada yang bangun, udah 10 jam. Ya, udah ada yang bangun, entah kamu mau jalan kaki, entah kamu mau persiapan ke masjid, entah kamu mau sholat pagi, entah yang Kristen mau baca Alkitab, entah mau doa subuh, terserah. Jam 4 pagi, minum. Ya, minum. Makanya saya katakan bangun tidur, itu minumannya racikan macin. Nih, bangun tidur minumnya ini. Ini masih ngambang nih. Kalau udah begini, kamu bisa seduh lagi dengan air mendidih. Pakai dispenser nggak ada masalah. Jadi kalau kamu nggak kemana-mana, pakai dispenser nggak ada masalah tuh. Ya, ngambang lagi, berarti masih bisa diminum, bisa diseduh. Tuh,
Nah, kemudian jam 5 pagi ya, jam 4 pagi ya, jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, itu kamu 16 jam. 16 jam tidak makan. Sekali lagi, tidak makan bukan berarti tidak minum. 16 jam itu selmu yang kuat makan sel yang lemah. Selmu yang kuat makan sel yang rusak. Itu disebut sebagai autophagy. Dan itu adalah makanan sel yang paling sempurna, yaitu apa? Asam amino dari sel itu sendiri. Itu yang disebut tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi butuh kamu tidak mengasupkan makanan selama 16 jam. Nah, itu ada profesornya yang membuat penelitian, sudah terkenal sekarang. Ya, dulu saya tidak dengar peristiwa ini. Setelah mempelajari saya baru tahu, oh gitu ya. Makanya tubuh ini hebat banget didesain sama Tuhan. 16 jam. Nah, saya tidak menganjurkan kamu makan. Minum racikan macin, minum racikan macin. Tidak perlu dikasih gula, tidak perlu dikasih madu, tidak perlu dikasih apapun. Racikan macin saja. Pak, kalau saya tidak mau beli racikan macin, Pak, tidak apa-apa. Tapi kamu harus menyiapkan suplemen. Suplemen yang dibutuhkan adalah liposomal glutathione untuk liver, MCT probiotik untuk usus, untuk pencernaan, untuk penyerapan, untuk empedu, untuk liver, untuk otak. Itu MCT. Kamu harus minum D3K2. Untuk apa? Untuk kulit, untuk tulang, untuk pembuluh darah. Supaya pembuluh darahnya lancar. D3K2. Kamu harus minum itu. Kamu minum, atau kalau liposomal glutathione kemahalan, kamu beli silimari. Atau kalau kemahalan, kamu bisa pakai propolis dan royal jelly. Nah, ini kan pilihan semua. Itu suplemen harus. Kenapa? Karena kamu tidak akan mampu 16 jam tidak makan. Kalau tubuhmu tidak ternutrisi, sel-selmu loyo, tidak ternutrisi, tidak ada makanan selmu. Kenapa tidak ada makanan selmu? Kamu makannya gula. Kamu makannya pagi siang malam nasi, kamu makannya pagi siang malam jajanan, kamu makannya pagi siang malam itu teh yang ada air yang ada itunya, sedotannya di plastik. Kamu makanannya boba-bobaan, kamu makanannya kue-kuean, kamu makanannya pagi siang malam gorengan-gorengan, ya bagaimana selmu bisa makan, selmu bisa sehat? Nggak bakal, nggak bisa. Gitu. Ya, nah 16 jam itu kamu harus standby untuk dirimu. Ini sekali lagi ya, kamu udah punya masalah degeneratif dan metabolik ya. Kalau kamu punya aktivitas full, ya saya nggak ikut campur. Ya, apalagi kamu atlet, saya nggak ikut campur. Tapi warning buat kamu atlet yang udah pensiun, warning karena kalau tidak tuamu, kamu kena masalah jantung dan diabetes. Itu resikonya di situ. Udah banyak Pak, contoh-contohnya. Nah, 16 jam ya, jam 11, jam 12, jam 11 ini loh boleh makan. Jam 11, jam 12, jam 1 siang. Ini kamu boleh makan. Yang paling bagus, makan telur. Ya, kenapa telur bagus? Karena telur tidak menggerakkan pankreas. Telur membantu lambung untuk tidak gopoh. Sehingga insulin tidak buru-buru dipompa. Telur, itu terbaik. Telur apa? Rebus yang paling baik. Ada gantinya enggak Pak? Ya, tahu rebus, tempe rebus, kalau kamu bisa makan. Tapi terbaik telur. Telur. Kenapa telur terbaik? Nah, itulah sebabnya kaum-kaum vegan itu walaupun dia memaksa untuk makan sayur, tetap aja telur jadi kebutuhannya. Karena kalau dia tidak makan telur, empedunya membeku, mengkristal, jadi batu empedu. Itu dia. Makanya tidak boleh teriak-teriak kayak begitulah ya. Tapi ya mau gimana lagi, itulah alam semesta. Ya, Jess, itu yang paling penting di situ. Nah, dari jam 1 sampai jam 6 sore, karena aktivitasmu udah penuh, frekuensi tubuhmu udah di beta, jam 1 sampai jam 8, jam 1 sampai jam 6 sore, jam 18, kamu boleh makan apa saja. Kalau sekali lagi, kalau kamu tidak bermasalah dengan degeneratif dan metabolik dan komplikasi. Makan aja bebas, jam 1 makan boleh, jam 2 makan boleh, jam 3 makan, jam 4 makan, jam 5 makan boleh, silahkan aja. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan metabolik, semakin kamu sedikit makan, itu membantu banget kamu untuk proses kesembuhan. Terutama yang stroke, terutama yang penyumbatan, terutama yang jantung, terutama yang diabetes, terutama yang udah cuci darah. Nanti pertanyaannya, yang kreatinin gimana Pak? Yang udah cuci darah gimana? Pertanyaan kan pasti begitu lagi, karena tidak mendengarkan sampai akhir. Gitu. Ya, ini yang saya bilang pengobatan dengan sistem fungsional medicine. Yaitu apa? Mengobatinya dengan fungsi tubuh.
bukan dengan part of part seperti konvensi